Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UTBK sejarah. Oke, soal yang pertama adalah peristiwa masa lampau. Peristiwa masa lampau tersebut digali kembali kebenarannya menggunakan metode-metode ilmiah yang disusun secara sistematis. Hal ini merupakan ruang lingkup sejarah sebagai A. Ilmu, B. Peristiwa, C. Kisah, D. Seni, E. Legenda. Jawaban yang benar adalah ruang lingkup adalah sebuah batasan pernyataan subjek yang tercakup dalam sebuah masalah, terutama dalam kajian keilmuan baik sains maupun sosial. Oleh karena itu, ruang lingkup sejarah secara umum dapat diartikan sebagai batasan-batasan dalam mengkaji dan membahas tentang masalah sejarah yang ada. Dalam studi sejarah, ruang lingkup itu terdiri dari sejarah sebagai ilmu. Sejarah dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa dan cerita yang terjadi di masyarakat pada masa yang lampau. Sehingga sejarah bisa diartikan sebagai pengetahuan tentang masa lampau yang dikaji secara sistematis dengan metode kajian ilmiah yang memiliki tahapan-tahapan penelitian. Sejarah sebagai peristiwa. Dalam hal ini, sejarah sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, namun hal tersebut memang benar-benar ada dan nyata. Ciri-cirinya antara lain menyangkut tentang tentang kajian penting, nyata, dan juga aktual. Sejarah sebagai kisah. Dalam hal ini, lingkup sejarah merupakan kejadian-kejadian pada masa lalu yang kemudian dibangun kembali. Banyak orang-orang yang mencoba menafsirkannya dan juga membangun ulang ingatan-ingatan akan kejadian masa lalu itu. Kisah dapat disebut sebagai sejarah jika memiliki peran besar dalam perkembangan kehidupan sosial, sehingga akhirnya kisah ini dipercaya masyarakat sebagai sebuah kisah yang sungguh terjadi di masa lampau. Sejarah sebagai seni. Dalam hal ini, sejarah sebagai seni melibatkan emosi dan imajinasi dari pembaca sehingga bisa membayangkan dan terbawa suasana terhadap kisah sejarah yang diceritakan. Sejarah sebagai seni juga memiliki daya tarik tersendiri bagi manusia untuk mempelajari dan mengetahui sejarah dengan cara berbeda. Artinya, seorang sejarawan dalam menulis harus memiliki intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa yang baik. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, lanjut ke pembahasan nomor 2, yaitu menurut G. Kodes, bangsa Indonesia telah mengenal unsur peradaban sebelum Hindu-Buddha masuk, yaitu kecuali memelihara ternak, B. kepercayaan kepada penguasa lautan, C. mengenal organisasi pembagian air untuk pertanian, D. memiliki teknologi perundangan dan pelayaran, E. mengenal animisme dan dinamisme. Oke. Sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang diperkirakan masuk sejak abad ke-2 Masehi, masyarakat di Nusantara sudah memiliki peradaban yang sangat maju dalam berbagai bidang. Ketika kebudayaan Hindu-Buddha proses yang terjadinya adalah adanya akulturasi kebudayaan lokasi Nusantara dengan Hindu-Buddha, yang mana kebudayaan lokal masih dominan dalam proses itu. Menurut sejarawan asal Prancis G. Codes, dia menyatakan bahwa setidaknya ada 10 unsur kebudayaan atau peradaban yang sudah jauh perkembangannya sebelum pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha masuk. Adapun yang dimaksud oleh G. Codes tersebut adalah memelihara ternak, mengenal keterampilan teknik undagi, mengenal pengetahuan keterampilan pelayaran, sistem kekerabatan matrilinear, kepercayaan animisme dan dinamisme, pengenal organisasi sebagian air, kepandaian membuat barang dari tanah, kepercayaan kepada penguasa gunung, cara pemakaman dengan menggunakan kubur, batuan, dan dolmen, mitologis peternakan antara dua unsur kosmos. Oke, dan yang ditanyakan adalah kecuali, maka jawabannya adalah B.
Oke, cukup sekian pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.